Kamu tahu nggak kalau kita akan mencapai titik tertinggi dividen demografi di 2030? That's 4 years from now. Oke. Sesudah itu kita akan decline. Oke. Dan akan decline sehingga ada resiko besar di 2045 angkatan lu dan angkatan gue akan pensiun tapi nggak punya uang untuk pensiun. Karena angkatan kerjanya tidak memberikan. Karena kita nggak cukup aja duitnya. Oke. Jadi kita lifestyle-nya tinggi. Iya. Generasi orang tua kita lifestyle-nya gak setinggi kita. Kemampuan menabung dan investasinya belum tentu lebih besar daripada angkatan mereka. Sementara udah hidup enak. Kan kita generasi yang hidup di zaman Orba lagi tinggi pertumbuhan ekonomi. Sehingga udah keburu enak untuk bisa turunin itu waktu pensiun. Gak mungkin, Dit. Jadi ada satu isu besar yang menurut gue menakutkan adalah 2045 kita gak bisa pensiun. Atau kita gak punya uang untuk pensiun. Atau kita kehabisan uang untuk pensiun. Iya, karena kalau kita lihat hitungannya sih memang cukup mengerikan ya. Kalau kita pakai 4% rule dikali 25 itu emang cukup mengerikan sih. Sehingga penting angkanya. untuk lu punya skill apa, lu bisa menghasilkan uang apa enggak. Karena nanti waktu pensiun tetap harus bekerja, tetap harus menghasilkan uang, lu udah punya apa. Iya. Jadi dari sekarang please yang umurnya udah 40 ke atas please beberes. Biasanya kan audiens lu dede-dede ya. Gak mau lu forward ini ke kakak-kakak lu, ke tante-tante lu bilangin umur di atas 40 beberes sekarang 2045 gue gak mau kita miskin bareng. Takut, Dit. Iya. Karena artinya yang kayak gitu kita akan nimpain ke generasi di bawahnya. Si sandwich generation itu nanti jadi ayam geprek generation. Ketimpa dia sama Ayam kita. geprek generation. Karena mereka pun juga mungkin kesulitan nanti. Mereka kesulitan Di masa harus support depan. kita. Berat. Iya, soal pengangguran itu iya sih. Itu make sense pengangguran sih. itu adalah isu besar. Sementara dipanjangin ke belakangnya adalah kita akan jadi pengangguran juga waktu pensiunan. Ada satu freelancerku yang dia udah ngelamar 100 kali untuk jadi karyawan di 100 perusahaan dan gak keterima. Kebutuhan kita kan memang freelance kan. Ya. Dan akhirnya setelah dia ikut kita, terus kan dia ngurusin beberapa hal teknis kan. Kita ajarin, kita kasih beberapa project. Dan dari situ dia akhirnya masuk ke Dapat kerjaan sekarang. tetap. Artinya mungkin yang dilihat sama kerjaan tetap yang sekarang, Skillnya berarti ya belum lu nyampe porto lo kemarin. tuh apa Iya. gitu. Porto lo selama ini ngerjain apa segala macem gitu. Gue habis interview seorang headhunter namanya Mbak Citra. Dia bilang gini, orang tuh kalau interview suka ngomong aku butuh pengalaman. Perusahaan mana yang mau ngasih pengalaman sama lo? Gue yang gitu ya Mbak. Jadi harusnya orang ngomong apa? Harusnya orang ngomong aku siap berkontribusi pada perusahaan Anda. Harusnya gitu dia bilang. Bener. Oh iya juga ya. Tapi make sense sih. Iya dong. Saya kesini cari pengalaman. Enak aja lu cari pengalaman. Berarti kan lu nyoba-nyoba. Lu nyoba-nyoba, gue butuh orang kerja kali gitu kan. Si pemberi kerjanya akan mikir kayak gitu. Ada isu-isu, tapi itu adalah isu teknikal ya. Tapi berarti kan isu besarnya adalah mana lapangan pekerjaannya, mana skill yang bisa matching sama si lapangan pekerjaan itu. Walaupun gue tetap gak setuju orang kuliah itu buat kerja. Enggak dong, orang kuliah biar bisa terbuka pikirannya. Tapi itu dua dunia yang berbeda ya. Iya sih.